Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, teman-teman, hari ini untuk 2 hari, ya, ISG-nya bisa mampu bertahan di atas resistan kuat sebelumnya. Sehingga saat ini terbentuk support baru ya, teman-teman, untuk ISG. Saham-sahamnya apa aja yang bisa kita jadikan pilihan? Kita akan simak bareng-bareng, teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya sampaikan pesan untuk teman-teman yang baru join bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, ini adalah hari kedua ya. Seperti di chart ini, ISG-nya mampu closing di atas 6960, sehingga untuk supportnya adalah di 50 retracement sebelumnya ya, atau di 6960. Untuk resistannya ada di sekitar 7010 ya. Berikutnya resistan ISG ada di 7060-an, 7056 ya untuk resistan dari ISG. Nah, kita lihat dulu untuk mover market dari ini ya. Mover market hari ini ada yang naik dari perbankan tapi nggak kompak ya. Karena yang signifikan naik hanya BNI ya. Kemudian AMMN masih naik 4,63%. Kemudian United Tractor, MBME, Adaro ya. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi regional. Sore ini untuk Eropanya hijau, Asianya juga hijau, terus hari Jumat kemarin untuk Amerikanya tipis ya, hijau mix ya, mix secara umum mix seperti itu. Ada Nasdaq merah, tipis, tetapi naiknya hijaunya, merahnya juga tipis banget. Baik, untuk menyikap waktu teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham-saham apa saja yang hari ini menarik ya. Baik teman-teman, yang pertama adalah saham MMN dan permineralan ya. Ya, ini adalah MMN masih naik terus, sekarang hampir di 5.000 ya. Ini barang settingnya saya masih buy on weakness ketika terjadi pelemahan. Saat ini belum, secara teknikal saya nggak bisa menganalisa ya. Ya, ini asingnya campur-campur sebenarnya. Asingnya dominasinya masih belum jelas, net buy net sell begitu. Ya teman-teman, ini sepertinya masih terlalu awal saya bikin konten ya, jadi asingnya masih belum keluar ya. Oke, kita lihat dulu untuk data hari ini. Data net volumenya masih biasa aja ya untuk MMN. Ini setting saya untuk MMN masih buy on weakness ya. Kita biarin aja dulu dia mau kemana, karena cukup riskan untuk buy di harga sekarang, mengingat MMN ini hitungannya baru, dan juga kalau kita lihat IPO-nya di 1695 ya. Baik, kemudian NCKL ya. NCKL ini beberapa waktu lalu juga saya bahas. Ini juga hitungannya baru juga ya, hitungannya baru juga. IPO dari NCKL itu di 1250. Jadi NCKL ini harganya adalah di bawah IPO ya. Asingnya masih net sell terus teman-teman ya. Dimana untuk hari ini terjadi volume spike tinggi sekali. Ini menarik karena harganya IPO-nya 1250 dan NCKL ini adalah berada di bawah harga IPO ya. Tapi NCKL masih ada konsolidasi ya teman-teman, konsolidasi area di area hijau ini. Jadi kalau dia bisa keluar itu baru menarik ya. Kecuali teman-teman yang memang kemarin sudah buy NCKL di sekitaran 875 ya, support konsolidasinya. Nah, saya ambil titik yang paling banyak hari ini teman-teman, resistan di 1015 ya. Untuk teman-teman bisa perhatikan ketika dia breakout ya. Ini harga di bawah IPO untuk NCKL. Kemudian terkait baterai listrik ini, MBMA ya, Merdeka Baterai ini. Beberapa hari yang lalu saya bahas ini barang rebound dari supportnya, dan ini masih melanjutkan kenaikannya. Dia bisa melewati 839 atau resistan candle sebelumnya untuk MBMA. IPO-nya di 795 ya, IPO-nya di 795. Jadi dia sempat di bawah IPO beberapa hari yang lalu. 795 sekarang di 860 ya, masih sedikit di atas IPO ya. Ini juga menarik. Kita tinggal
lihat nih beberapa hari ke depan untuk MBMA. Volume 2 hari ini belum keluar ya data asingnya, ini masih net sell ya. Dan untuk volume hari ini tebel ya teman-teman kenaikannya dari MBMA. Baik, kemudian Harum Energi terjadi spike volume hari ini, asingnya hari ini belum keluar tapi dominasinya masih net sell ya, masih diadip sendiri nanti untuk Harum. Nah, Harum pergerakannya adalah seperti ini teman-teman. Harum menarik ya karena koreksinya, ini saya hanya lanjutkan bahasan sebelumnya, koreksi dari Harum ini tidak ngelewatin 1511 ya, bahkan tertahan di support candle di 1557, dan ini ada percobaan untuk naik teman-teman ya untuk Harum. Kita bisa ukur untuk resistannya. Nah, ini kira-kira penting di 1645, berikutnya resistan 1665 dan 1705 ya untuk Harum Energi teman-teman ya. Baik, kemudian adalah BRMS, ini masih testing resistan ya, 50 retracement 209 ya. Ini kita tunggu aja untuk BRMS karena memang ini barang setelah nyampe di 50 retracement ini sekitar seminggu berusaha lebih, ini masih coba untuk testing resistan ya. BRMS asing hari ini belum keluar karena terlalu cepat saya bikin konten. Nah, teman-teman, untuk asingnya dominasinya sebenarnya adalah banyak masuk ya untuk BRMS ini. Untuk volume hari ini masih biasa untuk BRMS teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah BSSR ya. BSSR ya, BSSR hari ini terjadi breakout dari resistan di 4145 teman-teman ya. Closingnya bisa di 4310 atau naik 4,35%, bagus sekali ya. Mampu bertahan sekitar 5000 rupiah ini di atas EMA 200. Resistan berikutnya atau targetnya 4473 teman-teman untuk BSSR. Volume juga terjadi volume spike hari ini. Baik, kemudian adalah Indo Tambang Raya ya, ITMG. ITMG kita cek dulu, sepertinya mau bagi dividen teman-teman ya. Ya, tebar dividen ya. 2666. Oke, itu untuk Indo Tambang Raya akan bagi dividen. Jadi biasanya memang naik, tapi harus hati-hati teman-teman ya. Saya belum dapat data dividennya karena terlalu lama nanti kalau saya bikin, karena agak sibuk hari ini ya. Ini terjadi volume spike hari ini, asingnya belum bisa saya sampaikan. Nah, kondisi dari support resistan dari si Indo Tambang Raya ini kayak apa? Kita tinggal update yang sebelumnya. Saya menggunakan chart sebelumnya untuk Indo Tambang Raya begini. Jadi ya, Indo Tambang Raya hampir sampai di 31750 teman-teman ya. Ini memang ketika dia turun kemarin cukup lama dia mencoba beranjak naik ya, berkali-kali testing resistan. Maksud saya testing supportnya ya, naik sampai testing resistan, baru testing support lagi, testing resistan lagi beberapa kali, konsolidasi sebentar, baru breakout hari ini. Nah, target ke 31.710 ya, 5 MA 200 nya 33.300, 33.300 untuk Indo Tambang Raya teman-teman ya. Baik, kemudian kita cek dulu untuk PTBA. PTBA juga ada upside hari ini sedikit ya. Ini jelas masih ngikutin resistan sebelumnya ya, ada di 3010. Kemudian 3025 untuk PTBA. Nah, ini udah keluar ya asingnya. PTBA asingnya hari ini tebel ya. PTBA hari ini asingnya tebel. Nah, PTBA asingnya tebel, volumenya sedikit sih, sedikit pas di. Baik, kemudian saya update dulu untuk yang belum diupdate asingnya tadi ya. Jadi yang pertama AMMN, kita update dulu. Asingnya net sell hari ini AMMN. Habis itu Indo Tambang Raya asingnya net buy ya. Ini karena tadi kan belum keluar ya. BSSR asingnya net buy. BRMS net buy terus ya.
Harum net buy tapi sedikit ya. Kemudian NCKL ya. NCKL net buy juga hari ini. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah Adaro ya. Adaro, karena lanjutannya tadi. Adaro aslinya net sell. Volume sedikit di atas rata-rata. Pergerakan Adaro sebenarnya bagus ya. Kita akan tengok dulu. Nah, Adaro cukup oke ya. Hari ini dia testing 38 retracement. Sekaligus resistan sebelumnya, resistan candle di 2770 teman-teman ya. Targetnya masih sama, masih yang saya lingkarin ini di 2920 dan 3000 ya di MA 200-nya teman-teman ya. Baik, kemudian adalah Saratoga ya. Kita akan bahas dulu Saratoga. Saratoga ada sedikit upside testing resistan ya. Mampu keluar dari resistan ininya, resistan Fibo-nya di 1717, tapi ada resistan candle di 1733 belum mampu dilewati. 1735 belum mampu dilewati. Berikutnya 1789, 1810, 1830 seperti itu, dan resistan di Fibo berikutnya ada di 1840 teman-teman ya. Saratoga volumenya bagus, ada spike volume sedikit, asingnya juga masuk hari ini untuk Saratoga teman-teman ya. Baik, kemudian adalah United Tractor, asingnya net sell hari ini, volumenya biasa saja. United Tractor, nah dia ada rebound dari retracementnya dia. Nah, dalam pergerakan naik nih dari support, dari dasar swing low ke swing high terkoreksi, tapi koreksinya terbatas hanya sampai di 38 retracement di 2830 dan dia bisa rebound seperti itu, lanjut naik. Nah, apabila dia bisa melewati 26770 hari ini sih lewat ya, maka peluang dia untuk lanjut naik itu tinggi teman-teman ya. Ini secara technical bagus, rebound dari retracementnya dia untuk United Tractor, asingnya masih net sell hari ini. Baik, kemudian terkait energi ya teman-teman, terkait energi. Oh ya, saya belum baca untuk saham-saham energi hari ini ya. Kita baca dulu deh untuk energi, kita baca dulu. Saham-saham energi seperti apa kondisinya. Jadi ini teman-teman untuk komoditas tadi belum saya baca. Ini untuk oil masih di 85 ya. Oilnya 85. Kemudian batu bara masih di 156 cukup oke. Emasnya 1942 masih tinggi. CPO juga hitungannya mendekati 4000 ya. Timahnya sedikit rebound setelah kemarin koreksi. Nikelnya juga rebound ya. Itu updatean untuk harga komoditas. Kita akan kembali ke kaitannya dengan saham ya. Nah, ini bahasan Akra ya. 2 hari ini Akra asingnya net buy ya. Volume 2 hari ini oke banget, terutama Jumat kemarin. Dan Akra ini adalah masih melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Bisa testing 1536 ya. Berikutnya resistannya 1670. Coba kita ukur. Nah, ini Akra memang secara tren bagus banget dia ya. Secara tren dia memang bagus banget, bisa kembali lagi ke atas. Koreksinya si Akra ini dalam weekly, dalam Fibo trend yang lebih lebar pun juga terjaga di kisaran 38 retracement. Ini kemungkinan untuk lanjut naik besar ya teman-teman. Akra bisa diberi bintang. Ini pergerakannya on track lagi. Di monthly-nya juga bagus banget untuk pergerakannya dari si Akra ya. Kemudian terkait energi juga Medco ya. Ini monthly-nya oke, weekly-nya oke, walaupun sedikit ada ketemu resisten hari ini ya. Dia ketemu resisten 1300 teman-teman ya. Berikutnya 1430. Untuk Medco 2 hari ini volume spike. Kemarin yang minggu, yang Jumat bagus banget, volumenya besar. Hari ini volumenya tapi asingnya net sell ya. Elsa asingnya net sell, kemarin tebel asingnya, hari ini terjadi
volume tinggi lagi, volume spike-nya hari Jumat. Jadi terkait energi volumenya kenceng-kenceng semua teman-teman ya. Apakah ini memang sudah mulai bergeraknya sektor-sektor energi karena dipicu oleh harga energi yang memang cenderung naik ya. Nah ini untuk Elsa kemarin sempat di 424, ini ngetes lagi, masih doji ya, masih butuh konfirmasi. Nah ini juga Elsa juga memang ada resistan di 417 ya untuk Elsa. Baik, kemudian energi Mega Persada secara weekly-nya oke ya. Dia ada resistan di 286 ya teman-teman, 286 resistan. Nah, kita lihat 50 retracement-nya masih di 350 retracement-nya, separuh targetnya. Dua hari ini terjadi volume spike dan untuk asingnya tebel net buy-nya. Kemudian kita cek dulu seger hari ini, asingnya tebel masuk, ini dominasi dari asingnya besar. Terjadi juga volume spike hari ini untuk seger sering banget saya bahas teman-teman ya. Dan seger ini naiknya juga oke banget. Ada retracement 2 hari hanya sampai di support pertama, baru ini udah tes lagi resistan dan hari ini sampai di 1630 ya. Itu adalah merupakan 50 retracement. Kita lihat dulu karena dia baru saja sampai di 50 retracement, artinya kita mesti lihat apakah di separuh tren ini di 1610 ini dia mau lanjut atau konsolidasi dulu atau malah koreksi ya. Kita lihat dulu, ini menarik karena sampai di 50 retracement, di mana 50 retracement ini cukup sakral ya. Baik, kemudian terkait energi juga Raja, sebenarnya untuk pergerakan Raja hari ini cukup oke ya. Testing di atas EMA 200. Bahkan hampir sampai di 50 retracement di 1022. Namun demikian closingannya turun ya. Mesti kita lihat dulu besok karena baru sentuh di 50 retracement langsung balik arah ya. Volumenya cukup oke, namun sayangnya untuk asingnya masih net sell ya teman-teman. Baik, kemudian terkait energi terbarukan untuk PGO hari ini asingnya net sell nih, melanjutkan kemarin-kemarin. Volumenya masih cukup tebel. PGO kemarin naik terus, bagaimana? Nah ini sudah sekitar 3 hari ini untuk PGO nih ada testing resistan seperti itu ya, wajar ya, satu saham nggak mungkin dia naik terus. Untuk supportnya teman-teman di 1340 dan 1270, bila break di bawah 1270 maka membuka peluang untuk terkoreksi sampai ke 1155. Kita pantau pergerakannya energi terbarukan ya, PGO teman-teman. Baik, kemudian adalah BRPT, ini dalam daily-nya pun juga sudah mulai ada koreksi ya. Oke, monthly weekly-nya oke banget nih yang saya sampaikan kemarin, baru hari pertama. Wajar satu saham yang ketika naik tanpa rem perlu koreksi sehat untuk ngebentuk satu fondasi ketika naik ya. Artinya naik ada konsolidasi itu yang bagus daripada naik terus tanpa koreksi. Baik, kita akan tunggu untuk koreksinya si BRPT ini teman-teman, ini sudah saya gambarkan di sini kemarin, jadi saya gunain ini ya. Oke ya, supportnya dia ada di 1144 dan 1095 teman-teman untuk BRPT. Oke sebentar, bila closing di bawah 1095 targetnya ke 1010 untuk BRPT. Baik, kemudian adalah ESA. ESA hari ini ada percobaan naik lagi, tapi ini barang masih rentang geraknya masih sama ya, rentang gerak sama. Resistan ada di 653, target masih di 50 retracement, resistan sebelumnya di 710 untuk ESA. Volume sedikit di atas rata-rata dan untuk hari ini asingnya masuk teman-teman ya. Baik, kemudian kita lihat saham terkait otomotif yang hari ini sebenarnya udah mulai pada bergerak lagi ya. IMAS ya. IMAS sudah dekat-dekat area support ya teman-teman, supportnya 1700-an. 1700, kemarin 1780 hari ini juga. Bahkan hari ini sempat di 1880 ya, namun closingnya sedikit turun. Ya kita pantau aja ya karena ini cukup menarik, sudah koreksi di bawah 61,8 retracement. Kalau barang yang udah terkoreksi sangat-sangat ekstrim itu kita tinggal nunggu
price actionnya ada nggak seperti itu ya. Oke, ini menarik untuk kita pantau untuk pergerakan dari harga saham IMAS ya. Volumenya masih biasa aja, memang kebiasaan dari IMAS seperti itu, dan untuk volume hari ini juga kecil ya teman-teman. Nah, setelah IMAS ini yang hari ini cukup lebar pergerakannya adalah auto ya. Nah, teman-teman, untuk auto masih terjaga banget di 38 retracement di 3000 ya. Ini adalah merupakan 38 retracement atau support yang kedua, kunci banget ini di sini karena break dari 38 retracement dia akan berpotensi untuk sampai di 2600, teman-teman. Ini sudah sering banget saya bahas. Break dari 38 target ke 61,8 retracement untuk auto. Volume kecil hari ini, asingnya banyak masuk ya. Sejak tanggal 29 Agustus asingnya sebenarnya dominasinya adalah masuk untuk auto. Nah, kemudian akan kita tengok juga saham dari otomotif juga adalah DRMA, di mana DRMA secara koreksi memang sudah habis ya. Habisnya itu ingat ya, jangan salah tafsir, habisnya adalah dari tren yang saya kotakin ini aja. Nah, karena saya membahasnya kemarin di dalam dua tren ya. Ini tren yang lebih besar. Tren yang lebih besar itu yang 38 retracement ini. Kunci pentingnya dia ada di 1355. Kalau dia break di bawah 1355, targetnya ke 1063. Karena ternyata hari ini dia nggak nyampe di situ. Dia langsung sampai support yang kedua langsung naik lagi. Ini cukup oke, dengan catatan dia harus mampu kembali di atas 1530 ya teman-teman untuk DRMA. Kemudian kita lihat dulu untuk asingnya masih solid untuk DRMA ya, dan untuk volumenya masih biasa aja sih. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya adalah SMSM ya. SMSM hari ini net sell untuk asingnya, volumenya masih biasa aja. SMSM kondisi chartnya bagaimana kita akan tengok. Dia ternyata break dari 38 teman-teman ya. Kalau break 38, target dia ke 1857 ya teman-teman, bisa perhatikan 61,8 retracement di 1857 dan juga 50 retracementnya di 1920 untuk SMSM teman-teman. Kemudian terkait perbankan, sebenarnya perbankan yang sering banget saya pantau adalah BBNI. Teman-teman tentu masih ingat ya. Kenapa? Karena secara pergerakan bagus ya, ada tren maksud saya, satu tren resistan yang dia break nggak berhasil beberapa kali. Kemarin sempat di break ya, terus testing sampai 50 retracement nggak mampu, konsolidasi bentar dan hari ini ngebut ya. BBNI untuk volume juga ketika breaknya kenceng dia, dan asingnya tebel banget teman-teman. BBNI ya, ini pilihan saya untuk perbankan, dan satunya lagi BNGA biasanya. Tapi kondisi BNGA gimana? Kalau disuruh milih, saya milih BBNI ya. Tapi memang dua saham ini yang selalu saya utamakan sih. Dan ini masih sangat terjaga harganya, tapi nggak kemana-mana. Jadinya kita pilih yang kemana-mana aja ya. Oke, kemudian kita tengok bank lain. BMRI hari ini testing lagi all time high-nya ya. Tapi ya begitu, artinya naik sedikit, koreksi dikit, naik sedikit, koreksi dikit begitu. Kalau teman-teman yang mungkin mau berharap koreksi banyak agak susah ya, karena ini barang masih melaju kencang ya. Kita pantau aja dulu deh. Ada pilihan yang lain, mungkin teman-teman bisa gunakan pilihan yang lain. Secara asing oke untuk BMRI ya. Baik, kemudian ISAT hari ini untuk asingnya solid banget nih. Hari ini asingnya pokoknya, Indosat ini pokoknya asingnya solid masuknya ya. Kemudian volumenya masih biasa. Cuman Indosat ini mengalami retracement teman-teman ya. Nah, ini bagi yang kemarin nunggu Indosat, inilah saatnya kita pantau untuk pergerakan dari Indosat ini bagaimana. Break dari 9.250, ada support berikutnya di 8.990, kemudian kuncinya di 8.700-an teman-teman ya, 8.700. Itu aja yang teman-teman bisa perhatikan untuk Indosat ini. Kemudian SSMS kita perhatikan dulu, ini
berada di area-area konsolidasi begitu, ada resistan 1240 ya, kalau dinetkan 1240 1280 ya. 38 retracement, dan untuk CPO juga lagi naik ya. Tapi bagaimana dengan CPO yang lain? ALI masih di bawah, SIM masih di bawah, kemudian LSIP ya sama-sama masih di bawah ya. Kita pantau aja dulu ya teman-teman. Baik, kemudian ABMM ya, ABMM ini secara pergerakan sebenarnya oke ya, naik sebentar retracement begitu. Dalam chart dalam weekly dia memang ada satu area di 61,8 retracementnya dia di sini ya, di sekitar 4000-an teman-teman. Ini konsolidasi ya, konsolidasi setelah dia ngebreak sebelumnya ya. Resistan dia ada di 4185 ya. BMM volume biasa aja, asingnya 2 hari ini masuk ya teman-teman. Kemudian kita cek dulu untuk dua kertas hari ini, asingnya masuk TKIM ya, volumenya biasa aja TKIM, dan TKIM hari ini bisa rebound lagi ya. Kan kemarin koreksi sampai di support kedua, koreksi kemarin dia sebenarnya sangat terbatas ya, hanya sampai di atas 38 retracement, dan ini dia bisa kembali lagi di atas 7650 atau di atas 23,6 retracement ya. Ini cukup oke sih sebenarnya, pergerakannya masih on track banget. TKIM juga biasanya saya bahas INKP. INKP juga masih on track banget ya, secara pergerakan masih terjaga, tidak koreksi di bawah 38 retracement, tidak koreksi di bawah 8923. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya, bahwa memang kondisi IHSG ini lagi oke nih. 2 hari ini atau seminggu ini dia konsolidasi di sekitar 50 retracement, resistan kuat sebelumnya, dan terutama 2 harinya ini dia mampu di atas 6960 teman-teman. Apakah 7000 akan bisa dilewatin ya, mengingat sebenarnya udah 2 kali testing di 7000, dan untuk itu tentu harus didrive oleh saham-saham penggerak yang kuat ya dan solid ya. Dari saham-saham ini sering banget saya bahas, silakan teman-teman pantau pergerakannya. Baik teman-teman, dari saya demikian, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.